Jadi kita akan membahas tentang Udatud Da'i, bekal seorang dai. Jadi ketika berdakwah, seorang dai harus memiliki bekal. Bekalnya di sini simpel, cuman mungkin realisasinya yang agak berat ya. Jadi yang pertama itu al-udah al-ula itu al-fahmu ad-daqiq. Jadi kata-katanya dipilihkan bersaja ya. Jadi bekal seorang dai itu yang pertama adalah al-fahmu ad-daqiq. Jadi pemahaman yang mendalam. Jadi seorang dai harus punya ilmu, punya pemahaman. Makanya ayat yang pertama kali turun kepada Rasulullah SAW itu Iqra. Jadi bacalah. Jadi ini sebagai isyarat, sebagai petunjuk bahwa calon nabi, calon rasul yang tugas utamanya adalah berdakwah, itu harus Iqra, membaca. Dan kebetulan Rasulullah SAW atau sudah menjadi takdir Allah ya, Rasulullah untuk bukti kebenaran beliau itu beliau buta huruf, sehingga ikroknya Rasulullah itu ya bukan dengan membaca tulisan tetapi membaca alam semesta ya. Jadi intinya seorang dai harus memiliki pemahaman yang mendalam. Tentu saja pemahaman ini pengertiannya luas ya. Yang pertama tentu saja pemahaman terhadap agama Islam, yang agama Islam itu sendiri kan ya menjadi materi dakwah kita. Jadi apa yang akan kita sampaikan kepada masyarakat itu kan ya agama Islam. Maka pemahaman kita terhadap Islam itu harus dakik, al-fahmud dakik, pemahaman yang mendalam, yang detail. Jadi maka perlu seorang dai itu ketika belajar Islam ya, belajar mengikuti sistem madhab. Jadi memang ada sebagian orang yang menolak belajar Islam itu dengan bermadhab. Ya memang Rasulullah dulu tidak bermadhab, ketika mendidik para sahabat juga tidak pakai madhab A, B, C, D. Tetapi kita perlu tahu bahwa Rasulullah mendidik para sahabat juga secara bertahap. Dan tahapan-tahapan yang paling istilahnya ya paling bagus ya dalam memahami Islam itu ya ada di setiap madhab ya. Jadi cara belajar Islam versi madhab ya, itu yang pertama tentu saja hifdzul mutun ya. Jadi menghafal matan-matan. Matan itu ya poin-poin ilmu. Dalam setiap bidang keilmuan itu sudah ada poin-poinnya. Misalnya rukun sholat ada sekian, rukun wudhu ada sekian, pembatal-pembatal wudhu sekian, sunnah-sunnah wudhu sekian, apa saja yang wajib kita itu berwudhu ketika tidak melakukan itu ada poin-poinnya. Jadi dalam diri kita itu ada apa istilahnya ya, perspektif yang komplit ini. Jadi itu. Jadi kita pertama ya menghafal matan-matan, dan menghafal bagi anak-anak ya sangat cocok ya. Jadi itu setelah menghafal matan itu kita belajar syarahnya, penjelasannya. Ini penjelasannya itu ringan. Ada yang kalau mungkin ingin mendalam bahasa Arab ya penjelasannya itu penjelasan mufrodan atau kosakata, makna kosakatanya itu ya. Terus ada nanti penjelasan singkatnya itu dalil-dalilnya ya. Jadi terus setelah itu meningkat ke penjelasan yang cukup
panjang, tapi masuk kategori sedang. Baru setelah itu akan sampai ke penjelasan yang panjang lebar, dan yang terakhir biasanya itu penjelasan poin-poin tadi itu dibandingkan dengan madhab-madhab lain yang dikenal dengan muqoronatul madhahib. Itu mungkin dalam satu bidang keilmuan, ya seperti itu. Intinya seorang dai harus al-fahmu ad-daqiq. Jadi ketika pemahamannya tidak mendalam, itu banyak kasus ya. Dulu misalnya ada seorang dai milenial di Bandung kalau nggak salah ya, terus menyampaikan sesuatu ternyata apa yang dia sampaikan itu bertentangan dengan aksioma yang dipahami oleh kaum muslimin, sehingga dia diancam akan dilaporkan dan dia dipaksa untuk meminta maaf. Dan istilahnya dia diminta untuk belajar lebih, karena mungkin dia bagus dalam retorika, bagus dalam narasi, tetapi mungkin pemahamannya terhadap Islam itu belum baku ya. Makanya pemahaman yang baku ini sangat penting, karena itu tadi, ketika kita berdakwah dan pemahaman kita itu dangkal, ya kita akan mengusik aksioma yang sudah ada di masyarakat, sehingga kita akan berbenturan dengan masyarakat. Jadi terus seorang dai itu kan istilahnya dia nggak boleh salah sebenarnya ya, apalagi sekarang sudah di dunia maya ya. Kalau salah sedikit saja itu mungkin komplain dari mana-mana itu akan bermunculan dan dengan cara-cara yang licik, jahat ya. Karena memang antara satu dai dengan dai lain itu ada rasa iri ya. Dan ini sudah dimaklumi, rasa iri di kalangan para ulama itu sangat besar. Dan kenapa demikian? Karena ulama itu kan orang-orang yang cerdas dan tahu nilai ilmu ya. Ketika rivalnya itu punya ilmu banyak, dia juga iri. Makanya rasa iri di kalangan ulama itu sangat besar. Kalau di kalangan orang-orang awam, rasa iri malah nggak ada karena mereka nggak ngerti nilai ilmu ya. Jadi kesalahan kecil yang terucap oleh seorang dai itu akan menjadi besar, ya. Ada istilah zallatul alim, zallatul alam. Jadi ketergelinciran dari seorang alim itu akan menyebabkan ketergelinciran alam, ya, alam semesta. Ya. Karena dai itu jadi panutan. Dan yang kedua tadi itu rival-rivalnya itu ya akan membuli, menggoreng kesalahan kecil yang dilakukan oleh seorang dai. Ya katakanlah dai sekali beradi hidayat ya. Ketika salah kecil dalam mentasrif apa itu azza beliau menjelaskan tentang takziah itu, beliau menyebutnya itu azza yang izu, takziatan itu akhirnya oleh yang kebetulan dari ormas yang berbeda itu nyerang beliau. Juga almarhum Tengku ketika salah itu oleh Gus Miftah ya diserang. Tapi ya akhirnya yang menyerang juga terjatuh pada kesalahan yang sama, sehingga ya pendukung Ustadz Zulkarnain almarhum ya ikut menyerang balik ya. Jadi itu harus memiliki pemahaman yang detail, pemahaman yang mendalam tentang Islam, karena pertama itu sebagai bekal dakwah kita, modal atau materi dakwah kita. Yang kedua karena tadi ya rival-rival dakwah itu selalu memelototi kita, sehingga kalau kita terjatuh dalam kesalahan itu akan menjadi penghambat dakwah kita ke depannya. Juga
konstituen atau objek dakwah kita itu yang percaya dengan kita itu akan memakan mentah-mentah apa yang kita sampaikan ya. Sehingga kita sendiri yang harus tahu diri. Jangan sampai sesuatu yang baru wacana kita sampaikan, sesuatu yang masih diperdebatkan kita sampaikan seakan-akan itu sudah disepakati. Jadi itu. Dan pemahaman yang tidak mendalam itu apa istilahnya, semuanya akan dibawa ke ranah akidah sehingga seakan-akan semuanya fardu, semuanya wajib, semuanya itu masalah iman. Ya misalnya ada sebagian ustadz itu yang dulu dikenal dengan materi-materi ghazul fikih, orang intelektual. Jadi terus beliau ini mensikapi fenomena sholat dengan berjarak, sholat di rumah, dan masjid ditutup, dan memakai masker, dan seterusnya. Seakan-akan itu adalah masalah akidah, jadi masalah iman, dan masalah ajaran yang dibawa oleh Rasul. Jadi beliau memang cocok untuk memotivasi, terus mungkin ya istilahnya mengagitasi dan seterusnya. Tapi kalau keputusan-keputusan fikih ya tetap kita kembalikan kepada orang-orang yang berhak memberikan fatwa. Dan apa istilahnya, fenomena yang sekarang terjadi itu sebenarnya pada zaman dulu ya sudah ada. Misalnya ketika terjadi wabah taun sampai ada 2 gubernur yang meninggal dunia, setelah itu kan digantikan oleh Amr bin As ya. Dan Amr bin As ini punya kebijakan tajab balu. Tajab balu itu tafarroku ya. Jadi hendaknya kalian berpisah-pisah. Jadi bertempat tinggal di bukit-bukit. Itu kebijakan itu ditentang oleh sahabat senior. Bahkan sahabat senior itu mengatakan bahwa ketika kamu masih kafir itu kita bersama Rasulullah berjuang. Kenapa kamu kok berani-beraninya memberikan kebijakan tajab balu tadi ya, tafarroku. Jadi disuruh bertempat itu di bukit-bukit antara satu keluarga dan keluarga lain berjauhan ya. Dan konsekuensinya kan ya tidak ada sholat di masjid ya. Cuman seakan-akan penutupan masjid itu baru terjadi sekarang dan itu bagian dari fitnah akhir zaman ya. Padahal hal-hal semacam ini kan ya dikembalikan kepada ahli fikih karena ahli fikih itu yang tahu bobot hadis Nabi. Jadi ahli fikih itu ibarat dokter ya. Kalau ahli hadisnya itu ibaratnya apoteker ya. Jadi dosis untuk masing-masing hadis itu yang lebih tahu ya ahli fikih, sehingga bisa menempatkan pada tempat yang semestinya, mana yang sunnah, mana yang permanen, dan mana yang temporer, dan seterusnya itu. Jadi istilahnya ada thawabit dan mutaghayyirat. Ada hal-hal yang sifatnya permanen, konstan, nggak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Tapi ada hal-hal yang sifatnya mutaghayyirat, berubah seiring dengan perubahan situasi dan kondisi. Jadi apa yang ditetapkan oleh ahli fikih itu ya yang mutaghayyiratnya ini. Jadi karena kondisi seperti ini ya silakan sholat di rumah, silakan softnya berjarak dan seterusnya. Jadi itu bukan terus fitnah akhir zaman, bahkan ada yang mengatakan sholat dengan soft berjarak itu fitnah dari Dajjal ya. Jadi padahal kan dalam hadis ya Dajjal tidak pernah menyerukan seperti itu ya. Jadi intinya ketika kita pemahamannya tidak mendalam, itu semuanya dibawa ke ranah akidah ya, ranah iman. Seakan-akan kalau tidak begini itu imannya telah berkurang, bahkan terancam nanti tidak diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya.
Jadi hal-hal seperti ini harus dihindari oleh seorang dai, karena kalau pemahamannya tidak mendalam, dia hanya akan membuat keributan di tengah masyarakatnya. Jadi apa istilahnya, pemahaman terhadap agamanya itu harus baku. Kalau toh ilmu kita belum sampai ke sana, ya minimal kita itu tahu diri. Jadi kita ngambil spesialisasi apa ya. Mungkin ada yang spesialisasi motivasi belajar, atau ada yang mengambil spesialisasi kreativitas dalam bisnis, motivasi bisnis, atau bisnis Islami, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi minimal kita harus bisa menempatkan diri sesuai dengan kapasitas kita, ya. Jadi rahimallahu mra'an arafa qadra nafsihi. Semoga Allah memberikan rahmat kepada seseorang yang tahu kapasitas dirinya, ya. Itu bekal yang pertama, ya, al-fahmu ad-daqiq, pemahaman yang detail, mendalam, sehingga kita mengajak bukan membuat keributan, kita mendamaikan bukan memecah belah, ya. Yang kedua, al-imanul amik. Jadi al-iman al-amik. Jadi iman yang ya amik mendalam, kalau dakik tadi detail, ya. Jadi al-imanul amik. Jadi al-fahmud dakik. Yang kedua itu al-imanul amik, keimanan yang mendalam. Jadi kita seorang dai mau menularkan iman kita kepada orang lain, ya. Jadi sehingga otomatis iman kita sendiri ya harus kuat, kokoh. Ketika iman kita goyah, ketika iman kita itu dangkal, otomatis apa yang kita berikan kepada audien itu juga sedikit, jadi nggak bisa maksimal, ya. Makanya Rasulullah SAW selama 10 tahun atau 13 tahun, ya, di Mekah itu fokus pada aspek akidah, keimanan, ya. Baru nanti di Madinah itu keimanan masih tetap dilanjutkan, tapi ke faktor yang lain, yaitu hukum, syariat, dan wawasannya. Jadi intinya di Mekah itu beliau fokus untuk pembinaan iman terhadap para sahabat. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya keimanan bagi seorang dai. Karena seorang dai harus sadar bahwa tugas yang diemban oleh seorang dai itu adalah tugas para nabi dan rasul. Dan tugas ini sangat berat, ya. Berat dalam artian pasti ada pihak-pihak yang tidak suka, pasti ada pihak-pihak yang memusuhi. Bahkan risikonya itu adalah nyawa, ya, taruhannya itu adalah nyawa. Dan ini bukan sekedar apa istilahnya sesuatu yang bisa disiasati, ya. Risiko seperti ini bukan sesuatu yang bisa disiasati. Tapi ini adalah sunatullah yang terjadi para nabi dan rasul, ya. Makanya di Bani Israel itu kan, atau Bani Israel ini kan menjadi salah satu kaum yang dilaknat oleh Allah. Itu penyebabnya itu ya pertama karena ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Mereka itu suka ngeyel, menentang para nabi. Dan apa istilahnya yang kedua itu qatluhum li anbiya'ihim, ya. Mereka banyak membunuh para nabi, ya. Jadi itu resiko. Bahkan istilahnya itu kalau ada seorang dai terus dakwahannya itu kok mulus-mulus saja, ya. Bahkan selalu dipenuhi dengan karpet merah, dan
tepuk tangan, apresiasi dan seterusnya ya. Justru harus dicurigai bahwa dakwahnya itu tidak nyunah. Rasulullah SAW itu kan ya orang yang paling pandai dalam menerapkan uslub dakwah atau metode dakwah, tapi beliau mau tidak mau tetap berbenturan dengan tokoh-tokoh Quraisy ya. Jadi memang itu adalah sunatullah dalam dakwah ya. Jadi pasti akan berbenturan, sepandai apapun kita bersiasat pasti akan berbenturan. Karena at-tadafu bainal haq wal batil, benturan antara hak dan batil itu adalah sunatullah yang niscaya tidak mungkin bisa dihindarkan ya. Dan pastinya hak itu akan menang selama pembela-pembela al-haq itu tetap istiqomah ya. Jadi ini karena sunnatut tadafu, sunnah kauniyah ya, bahwa pasti akan terjadi benturan antara al-haq dan al-batil. Otomatis seorang dai sebagai pembawa kebenaran itu harus memiliki iman yang mendalam sehingga dia kuat menghadapi berbagai macam tribulasi yang akan dialami. Dan dakwah itu kenapa harus mengalami tribulasi yang mendalam, tribulasi yang besar? Ya karena memang Allah itu ingin menyeleksi ya orang-orang atau hamba-hambanya yang menghasung dakwah. Jadi Allah ingin menyeleksi. Dan salah satu seleksi itu ya dengan ujian yang berat. Jadi karena hanya dengan itu akan diketahui siapa orang-orang yang patut mendapatkan penghormatan yang tinggi dari Allah dan siapa yang terbukti sebagai pecundang bahkan mungkin pengkhianat ya. Jadi itu makanya dalam Islam itu orang yang para sahabat Nabi yang masuk Islam pada saat Islam dalam kondisi sulit itu as-sabiqunal awalun itu memiliki kedudukan yang luar biasa. Jadi Khalid bin Walid yang merupakan pedang Allah terhunus itu ya, pedang Allah yang terhunus itu kan masuk Islam belakangan. Itu setelah penaklukan Mekah. Itu pernah menghina Abdurrahman bin Auf atau Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Itu Rasulullah mengatakan la tasubbu ashabi. Jadi kamu jangan mencela sahabat-sahabatku ya. Jadi seakan-akan Khalid bukan sahabatnya. Jadi la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Demi Allah seandainya kalian menyedekahkan emas sebesar gunung Uhud, itu tidak akan sampai pahalanya atau tidak akan menyamai pahalanya itu dengan sedekah sebutir kurma yang disedekahkan oleh sahabat-sahabatku. Jadi sampai itu perbandingannya. Ya, karena yang ini masuk Islam ketika kondisi Islam masih tertindas. Jadi berarti dia orang-orang pilihan. Tapi yang satu ini masuk Islam ketika Islam sudah hampir final ya. Jadi penaklukan Mekah itu hampir final dan dengan turunnya kan idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja itu ya. Wasabi terus mustaghfirin kana tawwaba. Ibnu Abbas kan menafsiri bahwa itu pertanda ajal Rasulullah telah tiba karena misi beliau sudah selesai. Islam sudah meraih kemenangan dan orang-orang pada berbondong-bondong masuk Islam. Jadi intinya itu iman kita itu harus kuat, mendalam karena dakwah itu akan melalui tribulasi yang sangat berat. Makanya ya kewajiban kita itu ya intinya meminimalisir. Bukan kan prinsip Islam itu tidak mencari musuh, tetapi ketika bertemu ya tidak berlari dari musuh ya.
Jadi mau tidak mau harus dihadapi. Jadi kita tidak memilih jalur konfrontasi. Jadi ya dengan cara-cara damai, meskipun demikian kan ya banyak ustadz-ustadz yang dikriminalisasi, apalagi yang jelas-jelas memilih jalan konfrontasi ya, bahkan organisasinya ada namanya front ya. Itu mungkin ya harus lebih siap mengambil resiko ustadz-ustadz yang istilahnya tidak mengambil jalur itu saja banyak yang dikriminalisasi meskipun mungkin kasusnya digantung ya. Suatu saat nanti kalau ada masalah ya bisa di meja hijaukan ya. Jadi itu harus memiliki iman yang mendalam. Dan tadi juga sudah disampaikan bahwa kita itu kan ya istilahnya ya berbagi iman, membagikan iman kepada orang lain. Jadi dakwah kita itu tidak sekedar transfer maklumat, transfer pengetahuan ya, tetapi transfer iman juga ya. Jadi otomatis iman kita itu harus kuat. Ya sebagai analogi itu kan manusia tertampan di dunia itu sebenarnya ya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam. Karena apa? Karena Nabi Adam ini kan ayah. Bahkan Hawa saja itu diambilkan dari tulang rusuk beliau ya. Jadi Nabi Adam itu orang yang paling tampan. Jadi ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam itu hanya separuh dari ketampanan Adam. Jadi tidak benar kalau Nabi Yusuf itu istilahnya orang yang paling tampan dan ketampanan umat manusia seluruh dunia ini ya separuh dari ketampanan Nabi Yusuf itu tidak ya. Jadi Nabi Adam itu yang paling tampan karena beliau ini bapaknya manusia dan makanya generasi milenial, generasi yang datang di akhir zaman ya tetap tampan-tampan karena mereka ya masih dapat jatah tampan dari ayahnya yaitu Nabi Adam alaihissalam. Bisa dibayangkan kalau Nabi Adam itu gen tampannya itu sedikit mungkin ya generasi akhir itu nggak jelas ya wajah mereka itu ya. Jadi itu seperti itu dai itu juga seperti itu. Jadi membagikan keimanan sehingga dai sebagai sumber iman itu ya harus kuat keimanannya sehingga dibagikan ke downline-downline-nya itu tetap imannya itu utuh ya. Jadi utuh. Jadi tidak boleh seorang dai itu imannya hanya apa istilahnya ya ecek-ecek ya. Dan juga perlu iman yang mendalam di samping karena banyaknya tribulasi terus nanti banyaknya kita berbagi keimanan karena tidak sekedar transformasi ilmu tapi juga transformasi iman ya. Kita perlu memiliki keimanan yang mendalam karena iman inilah yang istilahnya itu menciptakan keajaiban ya. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa seorang dai akan menghadapi banyak tribulasi dan iman ini yang menjadi istilahnya bekal yang sangat dibutuhkan karena iman yang kuat itu akan melahirkan keajaiban-keajaiban ya. Jadi sehingga dai itu akan siap menghadapi kondisi yang tidak terduga. Jadi makanya Rasulullah mengatakannya al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini dhaif wa fi kullin khairun. Jadi seorang mukmin yang kuat imannya itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah iman. Meskipun pada diri masing-masing terdapat kebaikan. Jadi iman yang kuat itu istilahnya akan yasnaul ajaib ya, akan membuat keajaiban. Ya sebagai satu contoh sahabat-sahabat Nabi yang ada Khonsa misalnya ya Khonsa yang
ceritanya sangat populer. Khonsa itu ketika masih kafir, itu saudaranya gugur di medan perang, itu dia nangis berhari-hari. Bahkan beliau seorang penyair ya, itu membuat syair ritha, syair kesedihan itu walau lakasrotal bagina hauli lakotal tu nafsi. Seandainya tidak banyak orang-orang yang meratapi kematian saudara-saudaranya, niscaya aku akan bunuh diri karena kematian saudaraku di medan perang. Jadi ketika saudaranya meninggal dunia atau gugur dalam perang, dia itu nangis berhari-hari bahkan hendak bunuh diri. Tapi setelah masuk Islam, Khonsa punya 4 anak laki-laki itu semuanya disuruh maju ke medan perang. Dan ketika berita keempat-empatnya gugur di medan perang, itu Khonsa tidak menangis seperti ketika beliau masih jahiliyah. Bahkan beliau dengan tegar mengatakan, Alhamdulillah alladzi syarrafani biqatlihim. Jadi alhamdulillah segala puji bagi Allah yang memuliakan aku dengan gugurnya mereka semua di jalan Allah. Jadi itu iman itu membuat pemiliknya memiliki ketabahan yang luar biasa. Juga iman ini juga meluruskan orientasi. Jadi ada sahabat Nabi itu yang dia datang ke Mekah itu ya motivasinya bisnis untuk ya meraih keuntungan materi. Kalau nggak salah itu Suhaib Ar-Rumi atau ya Suhaib Ar-Rumi. Jadi dia datang dari Romawi ke Mekah itu ya untuk kerja, untuk tujuan bisnis. Jadi untuk menghimpun pundi-pundi kekayaannya. Tapi ketika di Mekah terus dia mendengar berita ada seorang yang mengaku jadi nabi, terus dia penasaran dan akhirnya dia masuk Islam. Terus pada saat masuk Islam itu dia diperintah untuk hijrah. Akhirnya Suhaib Ar-Rumi berhijrah. Ketika hijrah itu dia dihadang oleh orang-orang Quraisy. Wahai Suhaib, kamu datang ke Mekah itu untuk numpuk-numpuk kekayaan. Setelah kamu dapatkan, enak saja kamu bawa kekayaan itu ke Yathrib, ke Madinah. Akhirnya Suhaib mengatakan, apakah kalian akan membiarkan saya melenggang ke Yathrib seandainya uang ini saya tinggalkan untuk kalian? Mereka sepakat menjawab ya. Akhirnya uang yang dihimpun sejak Suhaib ada di Mekah itu ditinggal semua. Dia melenggang ke Yathrib itu dengan tangan kosong. Jadi itu ya. Jadi ketika sebelum Islam itu orientasinya ya materi. Tapi setelah masuk Islam, materi yang dimiliki seluruhnya digunakan untuk kepentingan Allah atau diikhlaskan. Yang penting dia selamat ke Yathrib, mengikuti perintah Rasulullah untuk berhijrah. Bahkan keimanan yang kuat itu membuat seorang Muslim dia memiliki semacam ketidakbutuhan ya. Jadi memiliki kekayaan fisik. Jadi ada satu contoh ya, Nadola ibni Abi Nadola. Itu orang kafir yang datang ke Madinah. Orang kafir datang ke Madinah, terus bertemu kepada Rasulullah, bertemu Rasulullah SAW, lalu dia minta segelas susu, oleh Rasulullah dikasih segelas susu. Satu gelas habis, dia minta tambah, oleh Rasulullah disiapkan gelas kedua. Gelas kedua habis, gelas ketiga sampai habis 7 gelas. Terus setelah itu dialog dengan Rasulullah dan akhirnya Nadollah ini tertarik masuk Islam dan bersyahadat. Esok harinya dia datang menghadap Rasulullah, terus Rasulullah memberikan segelas susu ya. Jadi setelah minum segelas susu itu,
Nahdullah ditawari gelas kedua tapi menolak. Jadi sudah merasa kenyang dengan satu gelas ya. Sehingga Rasulullah memberikan kesaksian, innal mu'min yasrobu atau innal kafir la yasrobu bisab'ati am'a, wa innal mu'min la yasrobu bimi'an wahidin. Jadi seorang kafir itu ketika minum itu dengan 7 lambung. Seorang mukmin itu minum dengan 1 lambung. Sementara orang kafir itu minum dengan 7 lambung. Jadi bisa kita lihat ya, ketika iman belum masuk dalam hati, kebutuhan materinya itu sangat banyak. Jadi dengan 6 gelas belum cukup ya. Tapi dengan adanya iman, itu 1 gelas sudah mencukupi. Jadi kalau orang itu imannya kuat, insya Allah hidupnya lebih berkah. Jadi hal yang sedikit itu bisa mencukupi. Tetapi ketika keimanan itu lemah, raib, itu keserakahan, terus ketidakberkahan itu akan memenuhi hidupnya. Sehingga itu kebutuhan-kebutuhannya itu tidak akan pernah tercukupi. Jadi itu bekal yang kedua, al-iman, al-amik. Dan yang terakhir, al-ittisol al-wathiq. Al-ittisol al-wathiq. Ittisol itu ya keterhubungan kita dengan Allah. Al-wathiq itu yang sangat kuat. Ya. Jadi al-ittisol al-wathiq. Jadi al-fahmud daqiq, al-imanul amik, dan al-ittisol al-wathiq. Jadi dakwah ini ya tidak hanya sekedar retorika, tidak hanya sekedar pengetahuan yang luas yang kita miliki, itu semakin pandai kita itu semakin menarik dakwah kita, tidak hanya itu ya. Tetapi dakwah ini adalah kita itu menyentuh hati audien, menyentuh hati masyarakat. Jadi kalau hubungan kita dengan Allah itu tidak kuat, ya kita sangat sulit untuk menyentuh hati mereka. Makanya ada salah seorang tabi'in yang mengatakan, ketika hatimu itu, atau ketika kamu tidak diterima oleh orang-orang, jadi orang-orang mungkin mengambil jarak atau tidak mau mendengar nasihatmu dan seterusnya, maka periksalah hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pasti ada masalah. Tapi ketika hubungan kita dengan Allah itu baik-baik saja, insya Allah dakwah kita juga akan baik-baik saja. Ya. Jadi hubungan dengan Allah itu akan menjadi cermin, jadi yang memantulkan apa istilahnya, intinya kalau hubungan kita dengan Allah baik, insya Allah hubungan kita dengan objek dakwah juga baik. Tapi kalau hubungan kita dengan Allah bermasalah, maka hubungan kita dengan objek dakwah juga akan bermasalah. Karena di dalam hati sudah disampaikan ya bahwa inna Allah idza ahabba rajulan ya, atau idza ahabba abdan, ketika Allah mencintai seorang hamba, itu Allah memanggil Jibril. Lalu Allah mengatakan, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah si fulan, dan sampaikan itu kepada penduduk langit. Ya. Jadi lalu Jibril berseru kepada penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah si fulan. Ya. Sehingga penduduk langit semuanya mencintai si fulan. Terus setelah itu wadu'a qabulan fil ardi. Si hamba itu menjadi orang yang bisa diterima ya, di masyarakat bumi. Tapi tentu saja itu butuh proses, ya. Tidak kun fayakun, karena memang apa yang terjadi di alam semesta itu dicontohkan oleh Allah, semuanya butuh proses. Allah sendiri kan ya, dengan kun fayakun itu sudah bisa. Tapi ketika menciptakan langit, bumi, dan isinya itu, Allah memilih
menciptakannya itu secara bertahap melalui 6 masa itu ya. Jadi tidak ingin menciptakannya kun fayakun. Jadi diterimanya seorang dai itu ya butuh proses, butuh proses. Dan juga dijelaskan dalam hadis lain itu. Manil tamasa ridhollah bisukhtin nasi radhiyallahu anhu wa ardo anhun nasa. Jadi barang siapa yang memprioritaskan keridhaan Allah sehingga dia dibenci oleh umat manusia, maka Allah akan meridhoinya dan membuat orang itu pada akhirnya ridho kepada orang tersebut. Ya. Jadi Allah akan membuat orang itu pada akhirnya ridho. Yang tadinya benci itu jadi ridho. Tapi sebaliknya, manil tamasa ridhon nas bisukhtillah, barang siapa yang memprioritaskan simpati, cinta dari manusia dan mengalahkan ridho Allah, membuat Allah murka, melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah, maka Allah akan benci kepada orang itu dan waskhata anhunas, dan pada akhirnya Allah akan membuat orang-orang juga benci kepada dia. Jadi itu kalau kita hubungan kita dengan Allah itu sangat baik dan kita diridhoi oleh Allah, Allah akan ridho dan pada akhirnya ya Allah akan membuat orang-orang yang tadinya benci kepada kita akan berubah menjadi ridho. Tapi itu tadi butuh proses, ada waktunya. Jangankan kita yang bukan nabi, ya seperti Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam itu kan beliau tokoh terhormat di masyarakatnya itu. Jadi beliau tokoh di masyarakat dan beliau memang dalam riwayat disebutkan sebagai orang yang agak temperamen. Jadi, atau mungkin ya temperamen ya. Jadi gampang marah, gampang ngambek ini ya. Jadi beliau nggak sabar terus akhirnya milih hengkang dari kaumnya, hijrah. Akhirnya oleh Allah kan ditegur itu dengan ditenggelamkan ke laut dan dimakan ikan ini ya. Jadi padahal beliau ini tokoh yang dihormati dan sebentar lagi itu dakwahnya akan berhasil ya. Cuman beliau kurang sabar. Akhirnya kan itu ya kapalnya hampir tenggelam terus awak kapal sepakat untuk diundi. Jadi semua ABK itu ya semua ABK namanya dicatat terus di kopiok itu ya di lotre. Ketika diundi itu kok nama Yunus, Nabi Yunus yang keluar, mereka membatalkan undian itu ya. Karena Nabi Yunus kan ya tokoh terhormat. Di undi yang kedua nama Nabi Yunus lagi yang keluar. Berkali-kali seperti itu akhirnya Nabi Yunus tahu diri, terus dia loncat ke laut dan dimakan oleh ikan. Akhirnya kan terus beliau menyesal, merasa bersalah dan banyak berzikir dan itu kelebihan beliau ya. Jadi beliau seandainya bukan orang yang banyak berzikir itu saya akan tinggal di perut ini sampai hari kiamat. Jadi makanya terus sebagian orang meyakini ikan yang memangsa Nabi Yunus itu sekarang masih hidup. Karena itu isyarat dari ayat bahwa ikannya itu enggak mati sampai hari kiamat. Ya. Jadi akhirnya Nabi Yunus terus keluar dari perut ikan dan menyadari kesalahan, dan setelah pulang ke kampung halamannya, ke kaumnya itu beliau disambut luar biasa, marganya itu menyatakan masuk Islam atau mengikuti dakwah beliau. Ya. Makanya Nabi Yunus termasuk Nabi yang umatnya cukup banyak. Ya. Jadi umatnya banyak. Jadi mereka sebenarnya kurang sedikit saja itu mereka akan menerima dakwahnya, tapi Nabi Yunus nggak sabaran ya, keburu emosi dan meninggalkan kaumnya.
Jadi intinya itisol kita kepada Allah itu harus kuat sehingga kita itu ya sampai finish atau sampai yang ditekadkan oleh Rasulullah SAW ya, ketika bahwa rayuan dari tokoh-tokoh Quraisy kepada pamannya Rasul ya, Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, kan beliau banyak dibujuk, misalnya, wahai Abu Thalib, serahkan Muhammad kepada kami untuk kami bunuh. Sebagai gantinya kamu akan diberi seorang pemuda yang paling tampan yang kamu inginkannya. Abu Thalib tentu saja yang menolak dengan marah juga ya. Abu Thalib menjawab, enak saja kalian ini ya, mau membunuh keponakan saya, setelah itu malah saya disuruh melihara atau mengasuh orang lain yang bukan kerabat saya. Terus akhirnya didatangi lagi untuk ini, Muhammad itu tolong diminta untuk berhenti berdakwah. Kalau memang dia ingin jadi raja, kami akan mengangkat dia sebagai raja. Kalau dia ingin harta, kami akan mengumpulkan harta dan diberikan kepadanya. Kalau dia ingin menikahi wanita yang paling cantik di Arab, ya kami akan mencarikan untuknya. Lalu pamannya menyampaikan kepada Rasulullah, tapi Rasulullah menjawab, ya, wahai paman, seandainya mereka meletakkan matahari di pundak kananku, rembulan di pundak kiriku agar aku berhenti berdakwah, maka tidak akan pernah aku lakukan. Sampai dakwah ini meraih kemenangan atau aku mati karenanya, atau aku binasa karenanya. Jadi itu dakwah itu ya sampai seperti itu, sampai dakwah meraih kemenangan atau sang dai gugur di jalan dakwah. Nah, ini kan butuh itisol al-wathik. Itisol al-wathik ya, hubungan yang sangat kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa itisol al-wathik itu seringkali dai-dai itu mengalami al-mutasakitun, tasakut ya. Jadi berguguran di jalan dakwah. Jadi itu banyak. Dulu ada seorang di zaman Pak Harto ya, ada seorang dai yang retorikanya bagus ya, dan ceramah-ceramahnya itu memukau. Tapi akhirnya dia ditangkap, terus mungkin disiksa di penjara, dan akhirnya dia berhenti dari aktivitas dakwah dan dia memilih jalan lain. Jadi dia istilahnya ya menjadi pro pemerintah ya, padahal awalnya itu dia sangat vokal, sangat berani menentang rezim yang berkuasa pada saat itu ya. Ya kata teman-teman itu ya karena dia tidak kuat menahan siksaan ya, sehingga jadi orientasinya berubah. Jadi intinya kita harus memiliki itisol al-wathik dengan Allah. Dan tentu saja itisol al-wathik, hubungan yang kuat dengan Allah itu ya harus dijaga dengan sebaik-baiknya, ya dengan ibadah, dengan zikir, dan dengan dakwah itu sendiri ya. Jadi semakin tinggi jam terbang kita, insya Allah hubungan kita dengan Allah itu akan semakin dekat ya. Jadi karena apa istilahnya, seorang dai itu akan menyadari ya, seperti Imam Malik selesai mengisi pengajian, itu Imam Malik menyendiri di satu kamar ini, terus dia ya istilahnya mengevaluasi diri. Saya sudah menyampaikan ini. Dia bertekad untuk bisa
melaksanakan apa yang dia sampaikan ya. Jadi evaluasinya seperti itu. Karena bagi beliau dan ulama-ulama yang sekapasitas beliau, tatapan audien, tatapan santri, tatapan objek dakwah terhadap beliau itu seakan-akan ya tatapan keraguan, tatapan kecurigaan. Ketika kita memerintahkan sesuatu itu, Imam Malik dan teman-teman yang seperti beliau itu seakan-akan memandang pandangan objek dakwahnya itu, apakah kamu sendiri melakukan apa yang kamu perintahkan. Ketika beliau melarang sesuatu itu, seakan-akan audien juga mempertanyakan apakah kamu sudah meninggalkan apa yang kamu larang. Jadi bagi dai, tatapan objek dakwah itu tatapan kecurigaan, tatapan apa istilahnya keraguan ya, sehingga itu yang membuat seorang dai ya introspeksi diri dan semakin memperkuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan terus wah apakah penyampaian saya bagus, apakah retorika saya bagus, apakah materi yang saya sampaikan sudah bagus sehingga nanti bulan depan diundang lagi dengan honor yang lebih besar dan seterusnya ya tidak seperti itu evaluasinya ya. Karena para ulama itu tadi ya semuanya itu berangkat dari niat yang ikhlas mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bekal yang harus dimiliki oleh seorang dai, al-fahmud daqiq, al-iman al-amik dan al-ittisal al-wafiq ya. Jadi pemahaman yang detail, iman yang mendalam dan hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini tentang Uddatud Da'i, bekal seorang dai. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Apa ada pertanyaan? Ustaz Fahrudin. Ada yang ingin bertanya? Untuk kesempatan pagi hari ini. Enggak ada. Sebenarnya belum ada, Tat. Ingin Ya, dicukupkan sekalian mawon. Oke. Ya, intinya sebagai closing statement, jadi kita semua ini ya belajar untuk berdakwah sehingga bekal-bekal dakwah ini ya sedikit-sedikit harus kita kumpulkan ya. Jadi pemahaman tentang Islam, terus keimanan, terus hubungan dengan Allah ini harus kita rintis, kita latih sehingga pada saatnya dibutuhkan kita sudah memiliki bekal yang mencukupi. Jadi kita semua ini ya masih berproses, masih bertumbuh ya. Dan itu tidak ada istilah final, tidak ada ambang di mana kita itu berhenti berproses. Sehingga apa istilahnya 3 hal ini harus kita kumpulkan. Dengan kita kumpulkan sambil kita juga berdakwah, insya Allah akan terkumpul bekal yang memadai dan bekal itu juga yang akan kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bekal dakwah ini tidak hanya mengantarkan kita kepada kesuksesan dakwah, tetapi juga kesuksesan kita sebagai hamba Allah di akhirat nanti. Tetap untuk meraih surga yang tertinggi itu ya dibutuhkan pemahaman yang mendalam, iman yang kuat, dan hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semua ini berproses untuk mengumpulkan bekal ini dan proses ini tidak boleh berhenti sampai kapanpun, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya pribadi, tidak lupa untuk mohon ampun kepada Allah.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan katsir Ustaz Farudin untuk materi pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi pekan depan. Kita cukupkan untuk pertemuan pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi syukran jazakumullah Ustaz Farudin. Kita cukupkan untuk kelas pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin. Ustaz.